Tutup mata Anda sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Bayangkan Anda sedang melayang di ruang hampa yang sunyi. Di kejauhan, planet bumi bersinar seperti permata biru yang rapuh. Kita selalu memandang bintang-bintang dengan rasa kagum dan harapan. Kita memimpikan perjalanan melintasi kosmos. Namun, di balik keindahan yang menenangkan ini, terdapat kenyataan yang membekukan darah. Program Artemis NASA berjanji untuk membawa umat manusia kembali ke bulan. Artemis 1 dan 2 adalah langkah awal yang indah. Tetapi, tahukah Anda apa yang menanti setelah itu? Mengapa rencana NASA setelah Artemis 2 justru membuat para pemikir paling cerdas di bumi merasa ketakutan? Hari ini, kita akan menyelami kegelapan yang tenang itu. Kita akan membongkar rahasia yang tersembunyi di balik misi masa depan. Biarkan suara ini memandu Anda. Rilekskan pikiran Anda, karena kita akan melakukan perjalanan jauh melampaui batas zona nyaman kita. Lebih dari setengah abad yang lalu, umat manusia berhasil menyentuh debu perak di permukaan bulan. Misi Apollo adalah kemenangan gemilang. Kita datang, kita melihat, dan kita kembali pulang. Jejak sepatu bot di regolit bulan seolah menjadi monumen abadi keberanian kita. Namun, misi Apollo bagaikan sebuah kunjungan singkat, sebuah piknik di halaman belakang kosmik kita. Program Artemis sangat berbeda. Ini bukan sekadar kunjungan, ini adalah rencana untuk menetap. Artemis 2 akan membawa awak manusia mengelilingi bulan, mengagumi keindahannya dari jauh. Itu adalah panggung perkenalan. Tetapi setelah itu, misi Artemis 3, 4, dan seterusnya bertujuan untuk membangun kehadiran manusia yang permanen. Membangun stasiun luar angkasa di orbit bulan. Mendirikan pangkalan di kutub selatan bulan. Ambisi ini sangat megah, sangat puitis. Namun, disinilah letak masalahnya. Semakin lama kita tinggal di pelukan kosmos yang dingin, semakin besar rahasia mematikan yang akan terungkap. Para ilmuwan tahu bahwa alam semesta tidak dirancang untuk kita. Mari kita buka halaman pertama dari ketakutan ini. Zona pendaratan. Rencana setelah Artemis 2 difokuskan pada kutub selatan bulan. Bayangkan ilustrasi ini dalam benak Anda. Sebuah lanskap yang penuh dengan kawah raksasa, di mana cahaya matahari membentang secara horizontal, menciptakan bayangan yang sangat panjang dan pekat. Banyak orang percaya mitos bahwa seluruh permukaan bulan terang benderang, seperti yang terlihat dari bumi. Kenyataannya, kutub selatan adalah wilayah dengan ekstremitas cahaya. Memasuki wilayah ini adalah langkah menuju misteri. Bayangan abadi menutupi rahasia kuno. Di dasar kawah kutub selatan ini, terdapat tempat-tempat yang tidak pernah melihat cahaya matahari selama miliaran tahun. Ini adalah tempat terdingin di seluruh tata surya kita. Suhu di sana bisa turun hingga minus 230 derajat Celcius. Bayangkan es kosmik purba yang membeku dalam keabadian. Alat berat kita, logam yang kita ciptakan dapat hancur dan menjadi rapuh seperti kaca di bawah suhu seperti ini. Ilmuwan takut teknologi kita belum siap. Ketakutan berikutnya bersembunyi di bawah kaki kita, regolit bulan. Anda mungkin membayangkan debu bulan itu lembut seperti pasir di pantai tropis. Ini adalah mitos yang sangat berbahaya. Bayangkan sebuah ilustrasi mikroskopis. Debu bulan bukanlah pasir yang terkikis air, melainkan pecahan kaca mikroskopis yang tajam. Tanpa angin atau air untuk menghaluskannya, regolit ini sangat abrasif. Setiap langkah mengiris serat material. Ini adalah ancaman senyap bagi peralatan dan keselamatan. Lalu, bagaimana dengan paru-paru astronot kita? Jika debu bergerigi ini masuk ke dalam habitat bulan, dampaknya sangat mengerikan. Bayangkan sebuah ilustrasi di mana butiran debu perak beterbangan di dalam kabin tanpa gravitasi, terhirup perlahan. Ilmuwan menyebutnya sebagai toksisitas bulan.
Debu ini bisa mengoyak sel-sel pernapasan. Ketakutan akan penyakit paru-paru kosmik adalah salah satu alasan utama mengapa desain habitat setelah Artemis II harus sangat sempurna, tanpa ruang untuk kesalahan. Sekarang, mari kita lihat ke atas. Bahaya tak terlihat dari atas langit, radiasi kosmik. Bumi memeluk kita dengan medan magnetnya yang lembut. Bulan tidak memiliki selimut pelindung ini. Bayangkan ilustrasi gelombang energi tak terlihat yang melesat melintasi ruang angkasa, menembus dinding pesawat dan tubuh manusia secara diam-diam. Misi jangka panjang berarti paparan radiasi galaksi yang terus-menerus. Ilmuwan sangat mengkhawatirkan kerusakan DNA pada astronot yang tinggal di sana. Lebih menakutkan lagi adalah kemarahan bintang kita sendiri, badai matahari. Sesekali, matahari melepaskan jilatan api yang sangat masif. Di bumi, kita melihatnya sebagai aurora yang indah. Di bulan, itu adalah badai radiasi yang mematikan. Bayangkan sebuah peringatan berbunyi di pangkalan bulan. Para kru hanya memiliki hitungan menit untuk berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Ketidakpastian cuaca luar angkasa ini membuat para perencana misi sulit tidur nyenyak. Mari kita beralih ke struktur di atas langit bulan, Lunar Gateway. Ini adalah stasiun luar angkasa yang direncanakan mulai misi Artemis 4, sebuah pelabuhan perantara di orbit bulan. Bayangkan sebuah ilustrasi cincin logam perak yang mengapung di ruang hampa yang pekat. Banyak yang mengira ini sama dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS. Ini mitos. Gateway akan berada jauh lebih terisolasi, jauh dari bantuan cepat bumi. Ini adalah pos terdepan umat manusia yang sangat sepi. Orbit yang dipilih untuk Gateway sangat unik. Orbit halo rektilinear, nyaris halo. Jangan biarkan namanya yang rumit membingungkan Anda. Intinya, ini adalah orbit yang memanjang, membawa stasiun mendekat ke kutub selatan, lalu menjauh hingga puluhan ribu kilometer. Dinamika gravitasi di sini sangat rumit. Menjaga stasiun tetap stabil membutuhkan presisi yang belum pernah diuji coba sebelumnya. Satu kesalahan kecil dalam perhitungan pendorong dapat berakibat fatal. Ketakutan psikologis adalah jurang yang dalam. Tinggal di Gateway atau pangkalan bulan bukan sekadar tantangan fisik. Bayangkan Anda melihat keluar jendela. Bumi hanyalah sebuah kelereng biru kecil yang sunyi di lautan hitam. Jarak yang sangat jauh ini menciptakan perasaan terisolasi yang ekstrem. Ilmuwan psikologi khawatir tentang dampak mental dari keterputusan absolut ini. Kesepian di ruang angkasa memiliki gema yang jauh lebih menakutkan daripada di bumi. Selain jarak, ada masalah waktu, keterlambatan komunikasi. Memang, cahaya dari bulan ke bumi hanya butuh sekitar 1,2 detik. Namun, bayangkan situasi darurat. Anda berteriak meminta bantuan dan harus menunggu selama beberapa detik dalam keheningan yang menyiksa sebelum jawaban datang. Ilustrasikan ketegangan di ruang kendali ketika layar menunjukkan masalah kritis. Namun mereka hanya bisa menunggu transmisi data merambat melintasi kehampaan. Waktu menjadi musuh yang diam. Menambang sumber daya di bulan adalah fase berikutnya. Misi Artemis bertujuan mengekstraksi air dari es di kawah yang gelap. Air ini bukan hanya untuk diminum, tapi untuk diubah menjadi bahan bakar roket. Bayangkan mesin bor raksasa menembus permukaan bulan dalam kegelapan pekat. Mengoperasikan peralatan industri berat dalam sepertiga gravitasi bumi dan suhu ekstrem adalah mimpi buruk rekayasa. Bagaimana jika bor tersebut memicu ledakan tekanan es yang tak terduga? Ada juga ketakutan tentang kontaminasi. Ini adalah jalan dua arah. Mitos mengatakan luar angkasa itu steril dan tidak bisa terkontaminasi oleh kita. Faktanya, manusia membawa triliunan mikrob. Bayangkan ilustrasi bakteri bumi yang tertidur di es bulan purba, mengubah lingkungan yang murni tersebut selamanya.
Para ilmuwan astrobiologi sangat takut bahwa kita mungkin menghancurkan catatan sejarah tata surya yang tersimpan di dalam es tersebut sebelum kita sempat mempelajarinya. Hujan peluru kosmik mikrometeoroid. Di bumi, atmosfer membakar partikel debu luar angkasa menjadi bintang jatuh yang cantik. Di bulan, setiap debu melesat tanpa hambatan dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Bayangkan sebutir pasir kecil yang menghantam dinding habitat dengan kekuatan peluru senapan. Para ilmuwan sangat teliti merancang pelindung karena satu benturan tak terduga dapat menyebabkan kebocoran udara yang mematikan di stasiun Gateway atau pangkalan permukaan. Gravitasi sepertiga, teman sekaligus musuh. Astronaut Apollo hanya berada di bulan selama beberapa hari. Rencana Artemis menghendaki bulan, bahkan tahun. Tubuh manusia berevolusi untuk gravitasi bumi yang konstan. Bayangkan, jantung Anda tidak perlu bekerja keras. Cairan tubuh Anda naik ke atas, tulang Anda mulai kehilangan kepadatannya. Ketakutan medis terbesar adalah, apakah tubuh manusia bisa bertahan berbulan-bulan di lingkungan gravitasi rendah ini tanpa kerusakan permanen? Masalah kedaruratan medis. Di ISS, jika ada astronot yang sakit parah, mereka bisa kembali ke bumi dalam hitungan jam menggunakan kapsul penyelamat. Di orbit bulan, ceritanya berbeda. Bayangkan ilustrasi ruang medis kecil yang sunyi di Lunar Gateway. Perjalanan kembali ke bumi memakan waktu berhari-hari. Jika terjadi insiden medis serius, kru harus melakukan operasi sendiri di luar angkasa, tanpa bantuan dokter, hanya dengan panduan jarak jauh. Ketergantungan pada entitas komersial. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, NASA tidak membangun semua peralatannya sendiri. Pendarat bulan dibangun oleh perusahaan swasta seperti SpaceX. Ini adalah era baru, penuh kolaborasi yang menakjubkan. Namun, bayangkan ketegangan mengoordinasikan berbagai teknologi keras dari berbagai perusahaan, menyatukannya di luar angkasa tanpa batas ruang uji coba yang memadai. Ilmuwan khawatir satu ketidakcocokan perangkat lunak dapat menggagalkan seluruh misi pendaratan. Tarian maut di orbit manuver docking. Menyambungkan dua pesawat luar angkasa selalu berisiko. Namun setelah Artemis 2, pendarat bulan harus berlabuh dengan kapsul Orion atau stasiun Gateway dalam kegelapan mutlak bayangan bulan. Bayangkan dua struktur raksasa seberat puluhan ton bergerak saling mendekat perlahan tanpa suara. Presisi 0,1 cm adalah perbedaan antara koneksi yang aman dan tabrakan bencana. Keheningan ini sangat menegangkan. Keterbatasan pasokan kehidupan. Stasiun luar angkasa adalah pulau buatan yang rapuh. Oksigen, air, dan daya daur ulang harus bekerja tanpa henti. Ilustrasikan suara dengungan kipas filter udara di latar belakang. Jika dengungan itu berhenti, waktu terus berdetak mundur. Para ilmuwan sangat sadar bahwa mendirikan sistem pendukung kehidupan permanen di lokasi terpencil, seperti orbit bulan, adalah mengundang risiko kegagalan teknis berantai yang berpotensi fatal. Eksplorasi tabung lava. Untuk berlindung dari radiasi dan meteorit, ilmuwan merencanakan penjelajahan gua-gua bulan atau tabung lava purba. Bayangkan menuruni lubang raksasa ke dalam terowongan bawah tanah yang membentang mil demi mil gelap gulita di mana tidak ada sinyal yang dapat menjangkau Anda. Ini sangat menjanjikan untuk habitat, tetapi sangat menakutkan. Runtuhnya bebatuan atau terputusnya komunikasi di dalam perut bulan adalah skenario yang mendebarkan hati. Ketidakpastian mekanika tanah bulan. Saat kita mendaratkan struktur raksasa untuk habitat permanen, apakah tanahnya akan menahan bebannya? Mitosnya, karena bulan lebih kecil, segalanya lebih ringan dan mudah. Kenyataannya, struktur debu bulan sangat berongga dan menipu. Bayangkan ilustrasi sebuah fondasi pangkalan perlahan tenggelam atau miring karena rongga bawah permukaan yang tidak terdeteksi oleh radar.
Kehancuran arsitektur di luar angkasa adalah mimpi buruk logistik. Masalah bayangan yang membingungkan. Di kutub selatan bulan, sumber cahaya yang sangat rendah menciptakan ilusi optik. Kawah dangkal bisa terlihat sangat dalam, dan batu besar bisa terlihat seperti tanah datar. Astronot akan kesulitan menavigasi. Bayangkan berjalan di lanskap perak tanpa bisa mempercayai mata Anda sendiri. Ketergantungan penuh pada instrumen navigasi adalah mutlak karena satu langkah salah bisa membawa astronot jatuh ke lereng kawah tak berujung. Tantangan perjalanan melewati sisi jauh bulan. Terkadang, orbit misi akan membawa mereka ke sisi jauh bulan, memotong semua komunikasi langsung dengan bumi. Ilustrasikan momen ketika pesawat hilang di balik bayangan bulan. Radio mendesis menjadi statis. Selama berjam-jam, mereka benar-benar sendirian di alam semesta. Kesunyian absolut ini adalah ujian nyata bagi kestabilan emosional kru dan daya tahan otonom dari sistem komputer penerbangan. Pengembangan pakaian luar angkasa baru. Baju yang dipakai di era Apollo sudah usang. Misi Artemis membutuhkan pakaian yang lebih fleksibel, tahan debu, dan tahan suhu ekstrem. Bayangkan kompleksitas menjahit kain berteknologi tinggi dengan ratusan sensor. Ilmuwan cemas tentang usia pakai pakaian ini. Jika sambungan segel bocor akibat keausan debu selama aktivitas ekstra kendaraan, dampaknya langsung dan tidak ada pengampunan dari dewa kosmos yang dingin. Energi matahari yang terbatas. Kutub selatan bulan dipilih karena ada puncak cahaya abadi. Namun, bahkan di sana, gerhana bisa terjadi. Bayangkan ilustrasi di mana panel surya besar perlahan tenggelam dalam kegelapan gerhana yang berkepanjangan. Baterai, penyimpan energi menjadi satu-satunya denyut nadi kehidupan. Jika terjadi anomali daya saat malam yang panjang melanda, habitat bisa kehilangan panas dengan sangat cepat, membekukan sistem internal. Kompleksitas roket penarik Space Launch System. Roket SLS raksasa yang membawa umat manusia ke bulan adalah keajaiban modern, tetapi ia sangat mahal dan peluncurannya sangat langka. Ilmuwan takut pada ketergantungan ini. Bayangkan ilustrasi sebuah roket sebesar gedung pencakar langit berdiri di landasan peluncuran diselimuti kabut pagi. Kegagalan satu misi bukan hanya kehilangan perangkat keras, tetapi penundaan program bertahun-tahun, meninggalkan kru di Gateway dalam bahaya tanpa pasokan. Risiko modifikasi genetik pada tanaman. Untuk hidup di bulan, kita harus belajar menanam makanan di sana. Eksperimen di regolit sangat sulit. Bayangkan ilustrasi sebuah tunas kecil hijau yang tumbuh di tanah perak di dalam rumah kaca mini. Namun, radiasi tinggi dapat memicu mutasi genetik yang tak terduga pada tanaman. Para ilmuwan botani angkasa harus memastikan bahwa makanan yang dihasilkan tidak menjadi beracun, melainkan tetap menyelamatkan nyawa kru yang kelaparan. Paradoks keamanan versus kemajuan. Semakin kompleks misinya, semakin banyak poin kegagalan. Ini adalah hukum fisika rekayasa. Banyak yang mengira komputer modern akan menyelesaikan segalanya dengan mulus. Ini adalah mitos. Bayangkan jutaan baris kode perangkat lunak yang harus bekerja harmonis. Ilmuwan komputer sangat ngeri memikirkan satu bug kecil dalam sistem otonom yang bisa salah mengkalkulasi lintasan mesin, mengirim kapsul menjauh dari stasiun alih-alih merapat. Kekhawatiran tentang etika ekstraksi ruang angkasa. Siapa yang memiliki es di bulan? Saat misi berlanjut ke Artemis 5 dan seterusnya, persaingan komersial dan internasional akan dimulai. Bayangkan penandaan wilayah di kawah tanpa hukum tata surya yang jelas. Ilmuwan perdamaian khawatir bahwa ketegangan geopolitik dari bumi akan ikut terbawa ke kedamaian abadi bulan, mengubah permukaannya menjadi arena pertikaian baru. Ancaman sampah antariksa yang mengorbit bulan. Kita telah mencemari orbit bumi dengan puing-puing satelit
Kini, kita berisiko melakukan hal yang sama pada orbit bulan. Bayangkan ilustrasi awan, logam bekas komponen roket yang mengitari satelit alami kita. Saat stasiun Gateway dan puluhan satelit navigasi bulan beroperasi, probabilitas tabrakan meningkat. Debu luar angkasa yang melaju cepat ini adalah pembunuh tak bersuara dalam kegelapan. Dan pada akhirnya, ketakutan terbesar ilmuwan adalah apa yang belum kita ketahui, yang disebut sebagai unknown unknowns. Umat manusia akan memijakkan kaki di dunia alien untuk jangka waktu yang lama. Bayangkan ilustrasi seorang astronot berdiri di atas bukit menatap kosmos yang tak terbatas. Alam semesta selalu memiliki cara untuk mengejutkan kita, seringkali secara brutal. Para pemikir paling cerdas takut bahwa, terlepas dari semua perhitungan, kosmos menyimpan ujian yang tak pernah bisa kita bayangkan sebelumnya. Kita telah melayang sangat jauh dari rumah, melewati bayangan kawah es, menghindari badai matahari, dan merasakan hembusan dingin dari kehampaan abadi. Misi setelah Artemis II memang membuat para ilmuwan menahan napas. Ketakutan itu nyata, sangat beralasan, namun justru dalam ketakutan itulah letak keindahan sejati keberanian manusia. Kita tahu kosmos itu keras, dingin, dan tidak kenal ampun. Namun, kita tetap melangkah maju, didorong oleh rasa ingin tahu yang lebih terang dari bintang manapun. Kita membangun kapal dari logam tipis untuk menantang kegelapan mutlak. Terima kasih telah melakukan perjalanan imajinatif ini bersama kami, membiarkan pikiran Anda melayang ke tepi lautan malam. Sekarang, biarkan detak jantung Anda kembali tenang bersama tarikan napas Anda. Beristirahatlah dalam kedamaian bumi kita yang aman. Sebelum Anda pergi atau terlelap, kami ingin bertanya, menurut Anda, apakah ketakutan ini akan menghentikan kita atau justru membuat umat manusia menjadi spesies antar bintang yang lebih kuat? Tinggalkan jejak pemikiran Anda dan sampai jumpa di perjalanan menembus bintang berikutnya.